Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar. Belasan menit, hari ini gue mau bawain isu tentang sepak bola Indonesia. Lebih tepatnya adalah tentang turnamen yang mau diselenggarain oleh siapa ya penyelenggaranya ya. Gue nggak tahu penyelenggaranya siapa, tapi intinya ini Piala AFF yang diganti namanya jadi ASEAN Cup. Buat lo semua yang belum tahu, ASEAN Cup itu seperti yang gue bilang itu adalah Piala AFF, yang mana Piala AFF itu dihuni atau diikuti oleh 11 negara. Yang jadi polemik akhir-akhir ini adalah sepenting apa sih Piala AFF? Karena kalau dulu kita selalu melihat Piala AFF itu kan bener-bener penting gitu ya. Karena apa? Karena memang kita belum pernah juara gitu di Piala AFF. Nah, sekarang posisinya udah cukup terbalik. Masyarakat atau warga Indonesia atau fans dari timnas Indonesia mungkin ngerasa kayak udahlah nggak penting, mainin aja pemain-pemain dari lokal kita atau mainin aja pemain-pemain muda gitu, udah mainin aja, cukup sebagai trial. Bahkan Erick Thohir pun bilang ya ini cuma trial aja gitu, ini cuma latihan, cuma jadi bahan uji coba aja untuk beberapa pemain lokal atau beberapa pemain muda yang mungkin aja bisa melejit atau mungkin aja bisa memperlihatkan potensi dirinya yang lebih baik lagi, yang mana itu berpotensi untuk diambil dan dipakai untuk di timnas senior. Intinya gitulah. Tapi ada beberapa pihak juga pengen banget Indonesia ini bisa juara dari Piala AFF karena mereka, atau Piala ASEAN ya, ASEAN Cup, karena mereka selalu bertanya-tanya gitu. Mereka selalu nanyain kapan waktunya Indonesia juara. Ini waktunya. Karena kita udah di level Asia. Mereka berpikir seperti itu. Nah, kalau gue selalu punya pikiran kalau ini ya tentu aja ini cuma trial lah ya. Ini cuma bahan uji coba aja untuk pemain-pemain kita dan gak perlu diseriusin juga. Dan gue selalu bilang yang paling terbaik adalah yang di atas, bukan yang ecek-ecek kayak gini lah. Piala AFF itu menurut gue ecek-ecek sekali. Bahkan FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia aja nggak membuat turnamen tersebut tuh resmi gitu. Intinya di situ ya. FIFA nggak melihat ini tuh turnamen yang resmi dan sama sekali nggak akan ada pengaruhnya untuk poin dari ranking yang ada di FIFA. Indonesia tetap akan ada di 130-an ranking yang nggak akan naik kalaupun Indonesia juara. Intinya di situ. Nah, ada juga orang-orang yang banyak banget punya pikiran yang sama kayak gue tentu aja. Apalagi atasan kita Erick Thohir pun bilang kayak gitu kan. Ini ya udah bahan uji coba aja, jangan dijadiin serius kayak gitu. Tapi juga ada banyak banget, ya ini udah waktunya kita juara. Tapi ada beberapa orang, sebagian orang yang berpikiran seperti gue, berpikiran seperti Pak Erick Thohir juga, tapi giliran timnas Indonesianya kalah, giliran timnas Indonesia mungkin dibantai 7-0, 5-0 oleh Thailand, oleh Vietnam, mereka bakal ngamuk-ngamuk di sosial media. Bahkan mungkin bisa demo. Lu minta ini cuma bahan untuk uji coba doang, tapi giliran lu kalah, lu marah-marah. Fans Indonesia tuh emang kayak gini. Mereka tuh kayak munafik gitu. Mereka nggak pengen juara tapi juga benar-benar pengen juara. Di lain sisi mereka nggak menseriuskan, tapi di sisi lain mereka juga serius gitu. Gimana sih? Lu tuh harus bisa berkomitmen atas apa yang ada di kepala lu menurut gue. Kalau memang di kepala lu berpikiran ya udah ini cuma uji coba, ya udah cukup di situ. Kalau lu tahu hasil dan skornya 0-7 untuk kemenangan Thailand atau Vietnam, kita dibantai, ya udah nggak apa-apa, namanya juga uji coba gitu. Yang mana kalau uji coba tuh kan biasanya pemain-pemain inti itu nggak pernah dimainin karena memang uji coba, menguji
cobakan pemain-pemain lokal atau menguji cobakan pemain-pemain muda. Biar apa? Biar mereka bisa dapat waktu bermain yang cukup tinggi. Biar apa? Biar mereka punya potensi itu bisa diasah lagi sampai akhirnya potensinya itu terbentuk. Sampai akhirnya dia bisa dipakai bahkan sama timnas senior. Intinya di situ. Kalau lu ngerasa Piala AFF ini atau ASEAN Cup ini nggak penting, udah cukup di situ. Ini nggak penting, ini cuma uji coba, ini cuma laga biasa, dan jangan menghujat ketika timnas Indonesia kalah. Memang ini uji coba doang gitu, latihan lah. Masa lu mau marah-marah aja ngelatihan, terus lu nanti kayak bilang kayak gini kan, latihan aja kalah, uji coba aja kalah, gimana sih? Ya ya mau gimana gitu. Kalau hasilnya kalah ya udah kalah aja, nggak apa-apa, jadi bahan pembelajaran lagi. Karena apa? Karena ini tuh kan laga uji coba, lu bilang gitu kan tadi, cuma laga uji coba, dan pemain-pemainnya itu pemain cadangan atau pemain-pemain dari lokal atau pemain muda. Jadi ya udah, kita akan maklumin aja gitu, jangan bikin ini serius lah. Maklumin aja kalau timnas Indonesia akan kalah atau nggak bisa masuk semifinal, bahkan kalau ternyata Sintayong membuat timnas kita menjadikan ini tuh cuma jadi bahan uji coba doang. Oke. Intinya kayak gitulah ya. Kalau lu punya pendapat lain mungkin lu bisa tulis di komentar seperti biasa. Dan kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Ciao ciao.